Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jamaah Masjid Muhajirin rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada subuh hari ini, subuh yang ke-25 dari bulan Ramadan, kita sama diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan hari-hari Ramadan ini dengan memperbanyak amal. Kita punya kesempatan sisa 4 dan 5 hari lagi. Nabi SAW bersabda tentang orang yang tidak memanfaatkan Ramadan ini sebagai bulan memperbanyak bekal menuju akhirat dengan amal-amal soleh. Man hurimah khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan pada bulan itu, maka sungguh ia diharamkan. Artinya siapa yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk melakukan berbagai amal kebaikan, maka sangat berat dilakukan di luar bulan Ramadan. Alhamdulillah pada subuh hari ini, kalau kita bandingkan dengan hari-hari biasanya, kita melihat ada pertambahan jamaah 2-3 kali lipat dibanding dengan di luar bulan Ramadan. Inilah salah satu keberkahannya. Salah satu makna berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Alhamdulillah. Semoga kita semua juga termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadri. Tadi malam ganjil, malam yang peluangnya sangat besar sekali untuk mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Dan kunci strategis daripada mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar, yang apabila kita beramal apa saja amal-amal kebaikan pada malam itu, maka nilainya seperti kita melakukan amal tersebut 84 tahun. Kalau dikonversi ke hari, 30.000 hari. Apa saja amal kebaikan? Ziarah kepada orang sakit, ziarah kepada orang tua, bersedekah, melaksanakan salat wajib mulai dari maghrib, kemudian melaksanakan salat isya, melaksanakan salat tarawih, salat sunat rawatib. Sepanjang ini kita lakukan di setiap malam dari 10 malam terakhir, dipastikan ia mendapatkan keutamaan itu. Sebab pasti ada yang bertepatan. Jadi hakikat orang yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadri itu adalah orang yang beramal malam itu. Orang yang memperbanyak amalnya pada malam itu,
itulah yang mendapatkan keutamaannya. Namun apabila ia berada di malam itu, lebih banyak santainya, lebih banyak tidurnya, maka inilah orang yang celaka, orang yang merugi, tidak mendapatkan keutamaan Lailatul Qadri. Luar tadi. Tak muncul Pak ya. Muncul ya. Bentar Pak. Ini karena kita baru manfaatkan teknologinya di sini. Belum Pak ya. Muncul. Ini masanya mau dimunculkan anunya. Kok tidak ada gambar? Ya. Sudah ya, kita full screen ya. Baik, kita sambung Pak. Saya coba kasih full screen lagi supaya bisa. Tak bisa ya. Ya, tidak apa-apa. Baik. Yang kedua, semoga kita juga berada di dalam doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kata Nabi, taburkan berkah kepada umatku di waktu bukurnya. Inilah yang disebut dengan waktu bukur. Waktu sekarang ini adalah waktu bukur. Ba'da subuh sampai terbit matahari itu waktu bukur. Kalau sudah terbit matahari disebut syuruk. Nah, waktu bukur ini waktu yang paling berberkah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya yang melaksanakan kegiatan pada waktu ini. Ini mudah-mudahan kita biasakan di bulan Ramadan ini ba'da subuh tidak tidur. Inilah waktu yang paling sehat. Inilah waktu yang paling berkah. Menyehatkan fisik, menyehatkan batin, menyehatkan rohani kita. Inilah rahasia kesehatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah rahasia keberkahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melakukan aktivitas di waktu bukur, melakukan aktivitas di waktu ba'da subuh. Ya, sampai terbit matahari. Bagi kita mungkin yang kecapean malam, salat tarwih, qiyamul lail, sesudah itu boleh, silakan istirahat. Ya, tapi waktu bukur ini mari kita jaga. Baik, kajian kita pada subuh hari ini, Bapak dan Ibu sekalian,
tolong ada yang tadi ada saya minta sebagai co-host, ada yang mantul. Nah, kajian kita pada subuh hari ini jalan gini. Kok tidak jalan ya? Iya, putus lagi. Gini, saya share saja ke Pak Tahir nanti materinya. Ya, tidak muncul. Ada apa ya? Nanti saya kasih tampil dari sini saja. Ya, Pak, kita tampilkan dari situ aja. Saya kirim filenya dulu. Ya, ambil di huruf muhajirin. Ya, baik. Nah, kalau di Zoom ini bisa dilihat kayaknya kalau yang di Zoom ya. Oh, muncul lagi. Ya, alhamdulillah. Udah jalan. Oke. Baik, jadi kajian kita pada hari ini para jamaah sekalian adalah tadabbur Al-Qur'an tentang ayat-ayat syafaat. Nah, di dalam Al-Qur'an ada kurang lebih 33 ayat yang menyebutkan tentang syafaat. 12 dari kata syafa'ah, 12 ayat. Syufa'a 5 ayat. Yashfa' 4 ayat. Syafi' 2 ayat. Yang sering kita sebut itu membaca ayat kursi. Nah, gimana ayatnya itu? Ayat kursi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Itu ada ayat yashfa' 4 kali. Jadi ada kurang lebih 33 ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan kata syafaat. Nah, kalau kita kategorikan ayat-ayat tersebut maka dia akan terbagi 3 kategori. Artinya konteks tentang syafaat pada ayat-ayat Al-Quran yang jumlahnya tadi kurang lebih 33 ayat, itu ada 3 kategori, ada 3 konteksnya. Yang pertama adalah ya arsitektur. Yang pertama adalah ayat yang menafikan atau menolak syafaat mutlak yang diyakini oleh orang musyrik. Maksudnya orang musyrik, orang kafir meyakini syafaat itu juga berlaku bagi dia, bagi mereka. Jadi ada beberapa ayat-ayat yang mengatakan mereka tidak dapat syafaat. Di antaranya adalah surat Al-Mudaththir. Surah Al-Mudaththir ayat 48.
fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaat siapapun pemberi syafaat. Nabi, para malaikat, orang-orang beriman yang diizinkan tidak bisa memberikan syafaat kepada orang kafir, orang musyrik. Itu sudah disebut dengan ayat yang menafikan, ayat meniadakan syafaat bagi orang kafir, orang musyrik. Orang yang meninggal dalam keadaan mengingkari Islam, mengingkari rukun iman, mengingkari rukun Islam, dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala syirik, maka tidak ada syafaat baginya. Itu diantaranya tadi ayat ya ayyuhalladzina amanu dalam surat Al-Baqarah 254. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah. Wahai orang yang beriman, belanjakanlah sebagian dari rezeki yang Allah telah berikan kepadamu sebelum datang hari yang tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi transaksi di sana, transaksi sogok menyogok tidak ada lagi. Wala khullatun, tidak ada persahabatan, tidak ada lagi persahabatan di sana. Artinya persahabatan untuk menyelamatkan kita dari siksa neraka. Wala syafa'ah, tidak ada syafaat. Yang dimaksud di sini adalah tidak ada syafaat bagi orang kafir, orang musyrik. Inilah bentuk siksa daripada orang yang meninggal dalam keadaan kafir, murtad, syirik, tidak ada harapan baginya syafaat. Ini kategori pertama, ayat-ayat tentang syafaat dalam Al-Quran. Yang kedua, dari yang ketiga, adalah ayat-ayat yang menetapkan syafaat dengan izin Allah. Ya, jadi terdapat beberapa ayat-ayat yang menyebutkan bahwa ada syafaat itu. Kalau tadi syafaat tidak ada bagi orang kafir, tidak ada bagi orang murtad, tidak ada bagi orang syirik. Nah, kalau begitu, kepada siapa syafaat itu? Ya, kepada orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus siapa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tadi dalam surat atau ayat kursi Al-Baqarah 255, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat di sisinya, di sisi Allah, kecuali dengan izinnya. Nah, nanti kita akan bahas sebentar bahwa Nabi dan malaikat itu ada syafaat tertentu yang Allah tidak izinkan. Yang diizinkan hanya Nabi Muhammad. Ya, yang diizinkan memberi syafaat hanya Nabi Muhammad. Ada syafaat-syafaat tertentu. Ada 7, Pak. Nanti kita akan bahas. Ada 7 bentuk syafaat. Saya ingin memberikan dulu wawasan umum tentang ayat-ayat syafaat dalam Al-Quran. Sementara kita masuk, apa pengertian syafaat, kemudian bagaimana bentuk-bentuk syafaat. Karena syafaat ini salah satu di antara doa yang sering kita ucapkan. Semoga kita dapat syafaat. Ini satu perkara penting dalam akidah kita yang perlu kita bahas. Kita berusaha keluar dari bulan Ramadan ini paham tentang makna syafaat. Nah, termasuk diantaranya adalah kita bisa mengantongi 5 cara mendapatkan syafaatnya Nabi. Nah, kemudian yang ketiga, ayat-ayat tentang syafaat ini adalah membicarakan tentang syarat mendapatkan syafaat. Nah, misalnya di
surat An-Najm surat 53 ayat 26 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata syafaat, wa kam mim malakin fis samawati, dan berapa banyak malaikat yang ada di langit, la tughni syafa'atuhum syai'a, tidak bermanfaat sedikit pun syafaat yang mereka ingin berikan, illa min ba'di ayyadzanallah, kecuali diizinkan oleh Allah. Jadi syaratnya yang mau memberi syafaat, yang memenuhi syarat memberi syafaat, satu, diizinkan oleh Allah. Nah, ada bentuk syafaat tertentu malaikat pun tidak bisa. Nah, yang benar adalah hanya khusus pada Nabi. Makanya nanti ada istilah Nabi itu hak prerogatif dalam hal syafaat 4+3. Jadi ada 7 bentuk syafaat, 4 khusus bagi Nabi, 3 yang umum. 3 ini boleh Nabi yang lain, malaikat, kemudian orang-orang beriman, kemudian di situ ada Quran juga, ada puasa. Nah, tapi yang 4 ini khusus Nabi. Plus 3, yang 3 ini juga bagi Nabi. Jadi beliau 7, tapi 4 diantaranya khusus bagi Nabi Muhammad. Nah, inilah yang sebentar kita ingin kaji, bagaimana caranya dapat itu, dapat syafaatnya Nabi. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yashfa'una illa liman irtada. Surat 21 ayat 28. Dan tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali kepada yang diridhoi oleh Allah. Itulah tadi yang saya sebutkan. Orang-orang yang diridhoi oleh Allah itu adalah para nabi, kemudian malaikat, kemudian orang-orang beriman yang diizinkan. Ya, kemudian ada selain itu juga yang diizinkan oleh Allah, dalam hal ini Al-Quran dan puasa. Karena Nabi SAW bersabda, as-sawmu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran kedua-duanya akan memberikan syafaat di hari kiamat. Siapa itu? Orang yang berpuasa Ramadan. Orang yang berpuasa Ramadan semata-mata karena panggilan keimanan dan mengharap pahala dari Allah, bukan dari manusia, bukan pujian dari manusia. Yang kedua, orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Salah satu di antara ciri sahabat Quran adalah suka baca. Nah, dan di Ramadan ini kita dilatih itu. Dilatih minimal khatam 1 juz. Keluar bulan Ramadan, jangan kita tinggalkan Al-Quran. Sebab ciri sahabat itu dia setia. Nah, 2 orang inilah yang nanti akan dapat syafaat dari jalur Quran, dari jalur puasa. Baik. Mari kita masuk kepada pengertian syafaat. Saya pindahkan slide-nya supaya lebih. Saya muncul, Pak. Oh, ya, alhamdulillah. Oh, ya, alhamdulillah. Baik. Nah, ini kita akan mengkaji lebih khusus 5 kiat memperoleh syafaat Nabi. Ya, dengan kata lain, ada 5 amalan yang Nabi berikan pada kita untuk mendapatkan syafaatnya. Mari kita mulai dulu, Pak. Apa itu syafaat? Ya. Apa itu syafaat? Kalau saya bertanya, siapa itu syafaat? Mungkin ada di antara kita mungkin. Ya. Kebetulan ada salah seorang menantu saya namanya Syafaat. Muhammad Syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat dari segi bahasa, Pak. Itu dari asal kata asyaf'u.
Asyaf'u ini lawannya al-witru. Witir. Apa artinya witir, Pak? Ganjil. Berarti syafaat genap. Iya. Jadi lawannya witir adalah asyaf'u. Syafaat itu dari sisi kata. Nah, kenapa? Apa maknanya di sini? Apa maknanya dia adalah genap? Nah, maknanya adalah gini. Nanti setiap orang di hari kiamat itu dibangkitkan dan dihisap itu sendiri-sendiri. Ya, nanti ya sering kita mendengar nafsi-nafsi. Ya, dibangkitkan sendiri-sendiri, tidak berombongan, tidak berpegang tangan, tidak bareng-bareng. Ya, mungkin bareng memang, tapi mereka tidak bekerja sama. Dan nanti dihisap itu satu persatu. Nah, pada saat itulah di antara kebutuhan yang sangat penting bagi setiap manusia pada waktu itu, termasuk orang-orang yang beriman, adalah siapa yang bisa menggenapkan dia, siapa yang bisa memberikan syafaat. Sehingga dia tidak sendiri, dia tidak witir. Itu yang dimaksud dengan syafaat genap. Nah, karena itu definisinya di sini adalah at-tawassut ini, Pak. Ini makna istilah ini. Oh ya, bisa dikasih besar. At-tawassut lil ghair, ya, penengah atau perantara bagi pihak lain. Jadi dia mediator. Mediator tapi hakikatnya dia menggenapkan, kan dia sendiri. Nah, inilah yang memberi syafaat, inilah yang menggenapkan dia. Dia yang menjadi mediator, menjadi penengah, menjadi perantara kepada Allah untuk minta syafaat. Kalau Allah mengizinkan, dikasih. Nah, nanti bagaimana bentuknya syafaat itu nanti kita akan bahas. Jadi at-tawassul lil ghair bi jalbi manfa'a au daf'i madarrah, untuk mendatangkan manfaat. Jadi penengah, perantara, mediator bagi pihak lain untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Yang dimaksud manfaat di sini surga. Ya, jadi kita semua ini salah satu kebutuhan kita sekarang kita belum rasakan. Ya, salah satu dia kalau kita mau rasakan di dunia sekarang ini, misalnya ini Pak, biasanya itu orang cari syafaat kalau ini mau dapat pekerjaan. Ya, jadi orang biasa istilahkan ordal. Ya, ordal. Ya, bukan orlu. Orang dalam. Jadi hakikatnya ordal itu syafaat. Ya. Yang penting bagaimana hukumnya ordal? Yang penting dia memenuhi syarat. Ya, jadi misalnya ada 10 yang memenuhi syarat. Ya. Nilainya sama semua. Tapi hanya 2 orang yang diluluskan. Nah, di sinilah fungsinya ini syafaat, rekomendasi, ya. Kalau kita ini rekomendasi, syafaat itu dipakai juga kalau orang masuk di universitas di Medina, di Saudi, itu syafaat. Siapa yang kasih dia syafaat? Ya. Orang mau di DO, nah, di DO misalnya, siapa yang beri syafaat dia untuk dia tidak di DO? Nah, itu syafaat. Jadi ordal, perantara, penengah, mediator. Itu syafaat. Nah, yang dimaksud dengan mudarat neraka. Ya. Pertanyaan, kalau tadi orang kafir, orang musyrik, orang murtad, orang munafik, itu sudah jelas. Sudah tidak ada syafaat baginya. Nah, orang beriman ini kenapa butuh syafaat? Nah, nantilah kita lihat di 7 bentuk-bentuk syafaat ini. Ya, ada orang yang semestinya dia di neraka. Tapi karena ada yang memberi syafaat dia tidak di neraka. Ya. Dia ditolak.
dibatalkan vonisnya. Ya. Nah, ini pentingnya nih. Ada juga orang dia sudah masuk neraka. Ya, tapi ada yang datang memberi syafaat, dikeluarkan. Ya, mari kita lihat 7 bentuk syafaat. Ini kita sudah bahas tadi, 2 syarat mutlak ya. Izin Allah dan ridha Allah. Ya, untuk pemberi diizinkan oleh Allah dan untuk penerima dan pemberi diridhoi oleh Allah. Ya, kalau di sini penerima dan pemberi ini tadi para nabi, malaikat, orang-orang beriman, ya. Ini semua orang yang diridhoi oleh Allah. Kemudian Quran, puasa. Nah, kalau izin di sini diizinkan oleh Allah, tidak semua yang diridhoi diizinkan. Saya paham Pak ya? Tidak semua yang diridhoi diizinkan. Salah satu di antaranya tadi ada malaikat. Malaikat ada syafaat tertentu tidak diizinkan oleh Allah. Hanya yang diizinkan Nabi Muhammad. Nah, mari kita lihat 7 itu. Nah, ini ya. Jadi ada istilahnya syafaat khusus, ada syafaat umum. Ini dulu saya perlihatkan 7. Nah, disebutkan di sini. Nah, ini 4 syafaat khusus. Jadi syafaat dibagi 2. Bentuk-bentuk syafaat ada 7. Ya, 4 di antaranya syafaat khusus kepada Nabi Muhammad. Artinya 4 ini hanya Nabi yang punya hak. Nabi yang lain tidak. Hanya Nabi Muhammad yang punya hak. Nah, yang 3 nanti itu dibagi-bagi. Ya, ini yang 3 ini. Nah, ini yang 3 ini. Sebentar kita jelas. Kita lihat dulu yang 4. Ya, nanti dibagi nanti filenya. Ya. Kalau di foto kasihan biasa kabur. Nah, 4 hak istimewa. 4 syafaat khusus dari Rasulullah SAW saja. Yang pertama disebut dengan syafaat uzma. Syafaat besar. Nah, inilah yang dimaksud di dalam surat Al-Isra. Ayat berapa ya? 78. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam bertahajudlah. Jadi tahajud itu adalah solat malam. Qiyamul lail yang dikerjakan sesudah tidur. Apa fungsinya tahajud itu? Nafilatal lak, ibadah tambahan. Nah, inilah ibadah tambahan ini yang menambal-nambal kekurangan solat wajib kita. Ya, sering masbuk dengan salat tahajud itu bisa menambal kekurangan-kekurangannya. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkat posisimu pada derajat yang terpuji. Nah, yang pertama kali mendapatkan maqaman mahmuda itu Nabi Muhammad. Apa bentuk maqaman mahmudanya Nabi Muhammad? Syafaatul udma. Apa itu syafaatul udma? Mempercepat hisab. Karena ketika kita dibangkitkan dari kubur, kita di padang mahsyar, itu matahari jaraknya sejengkal dari kepala kita. Ini apa yang terjadi kira-kira Pak kalau matahari sejengkal dari kepala kita? Kepanasan, keluar keringat. Nah, dan keluar keringatnya ini luar biasa, ada yang sampai bahu. Ya, jadi banjir keringat, akan banjir keringat. Nah, karena itu setiap orang berharap dipercepat hisabnya. Ya, coba bayangkan padang mahsyar ini
Manusia pertama Adam sampai siapa manusia terakhir itu hadir semua di situ di padang mahsyar. Ya, sering ada orang yang mengilustrasikan itu padang Arafah. Kira-kira begitulah gambarannya. Ya, kalau disorot dari atas itu padang Arafah, orang wukuf, jamaah haji wukuf di padang Arafah, kira-kira begitulah miniatur deskripsi daripada padang mahsyar. Orang menunggu untuk dihisab, dan hisab inilah nanti yang akan menentukan. Ya, menentukan apakah dia di surga atau di neraka. Bagi orang beriman, apakah dia bisa mendapatkan jalur tol yang kita maksud langsung masuk neraka, masuk surga. Ada jalur transit, harus dia ditransit dulu di neraka. Nah, maka semua manusia, ya, umat-umat itu dia datangi semua nabinya. Ada yang datangi Nabi Adam, ada yang datangi Nabi Nuh, ada yang datangi Nabi Musa, Nabi Isa. Semua nabi mengatakan, saya sendiri juga butuh. Ya, saya tidak diberi hak. Dan semua dia tunjuk Nabi Muhammad. Ya. Artinya hanya nabi yang diizinkan itu. Mempercepat hisab. Sebab kalau tidak dipercepat, Pak, ini keringat ini. Bukan lagi keringat biasa kayak kita ini masih bisa dilap. Ya, banjir keringat. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam lah yang punya hak memberikan syafaat. Nah, dipercepat hisabnya sehingga tidak merasa kepanasan. Ini khusus Nabi. Yang kedua, pembuka pintu surga. Jadi dalam hadis, saya tidak bacakan hadis ini karena panjang semua, Pak. Kita ringkas saja, waktu terbatas. Jadi ada yang mendatangi pintu surga. Ya, sudah ini orang yang mau masuk surga, dia datangi pintu surga. Ditanya oleh malaikat, siapa kamu? Ya. Disebutlah nama lain. Oh, yang berhak buka ini pertama kali Nabi Muhammad. Ya, jadi kita yang masuk surga tidak bisa masuk surga kalau Nabi Muhammad tidak buka dulu. Ya, jadi Nabi Muhammad dulu yang buka. Kata malaikat itu, saya diperintahkan oleh Allah tidak boleh buka pintu surga manapun. Karena banyak nanti pintu surga. Tidak boleh kecuali orang yang bernama Muhammad. Nah, maka nanti dibuka oleh Nabi Muhammad, beliau masuk dan dia persilakan siapa umat yang pertama kali masuk surga. Umatnya Nabi Muhammad. Bukan umatnya nabi-nabi terdahulu. Inilah istimewanya kita ini, umat Muhammad. Kalau kita masuk surga, umatnya Muhammad yang didahulukan masuk surga. Mendahului umat-umat lain. Padahal kita ini belakangan. Nah, kalau kita mau bahas ini panjang. Salah satu pengaruhnya diantaranya adalah Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar ini mendongkrak kita punya amal menjadi 84 tahun. Gitu ya. Itu salah satu diantaranya nikmat yang Allah berikan kepada umat Muhammad. Satu-satunya umat yang diberikan nikmat Lailatul Qadar hanya umat Muhammad. Ya, yang dengan Lailatul Qadar itu 30.000 hari dia melakukan amal itu baru bisa setara dengan satu. Salat maghrib berjamaah di masjid. 30.000 hari dia kerjakan salat maghrib alias 84 tahun, itu belum bisa menyamai salat maghrib yang dikerjakan pada waktu Lailatul Qadar. Yang ketiga, keringanan kepada Abu Thalib. Apa bentuk keringanannya? Siapa ini Abu Thalib, Pak? Siapa Abu Thalib? Ya. Tidak ada tetangga tak namanya Abu Thalib, Pak, ya. Pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, beliau ini dalam banyak hadis-hadis yang sahih tapi diingkari oleh orang-orang Syiah. Ya. Diingkari oleh orang-orang umumnya di Iran. Abu Thalib ini
Dia membela Nabi. Pamannya Nabi SAW, beliau yang membela Nabi ketika masih hidup. Dia pasang badan. Ya, karena itu tidak banyak yang macam-macam waktu masih hidup ini Abu Thalib. Ya. Tapi sayangnya ketika beliau meninggal, itu tidak mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Bahkan Nabi sudah keluarkan semua doanya. Tapi turun ayat surat Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabtah. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk sekalipun kepada orang yang engkau sangat cintai. Abu Thalib. Walakinallaha yahdi man yasha. Tapi Allah itu yang punya hak kepada siapa yang dikehendaki. Karena itu Nabi SAW minta syafaat kepada Allah. Ya, minta syafaat kepada Allah sebagai bentuk, dia minta bentuk keadilan Allah sebab punya andil. Ini Abu Thalib punya andil kepada Nabi. Apa itu? Membela Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, iya, kau tidak bisa keluarkan pamanmu dari neraka, tapi saya mengizinkan kamu memberi syafaat kepada pamanmu itu dapat neraka yang paling ringan. Dapat neraka yang paling ringan. Apa itu nerakanya yang paling ringan? Itu api menyentuh tumitnya, menyentuh bagian-bagian betisnya, kemudian otaknya mendidih. Ya. Saya kira kalau kita mau coba-coba kita punya kaki di kompor, Pak, insya Allah tidak mendidih jika kita punya otak. Ya, tapi ada yang berani. Ya, ini kakinya disentuh neraka, otaknya mendidih. Tapi inilah neraka yang paling ringan. Nah, kemudian yang keempat ini syafaat VIP. Inilah yang paling hebat ini, Pak. Ya, syafaat VIP. Jelas, Pak, ya? Ini. Apa itu? Dengan syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia masuk surga tanpa hisab. Dia masuk surga tanpa pemeriksaan. Jadi kira-kira gini pendekatannya begini. Bapak-bapak yang pernah umroh, pernah haji, itu kan harus melalui dulu imigrasi kan? Nah, ya kalau kita di imigrasi ngantri kan? Nah, apalagi kalau di Saudi itu Pak, ya terkenal memang pegawai-pegawainya itu terlalu santai. Ya, sudah banyak orang ngantri di belakang ini masih ngobrol. Ya, itu terkenal itu. Salah satu kelemahannya di antara banyak kelebihannya. Ya, nah, coba. Tapi ada orang yang tidak melalui pemeriksaan. Siapa yang tidak melalui pemeriksaan? Prabowo. Ya, ya. Dulu juga Jokowi. Orang-orang khusus. Inilah syafaat ini. Begitu kira-kira. Jadi tidak melalui pemeriksaan, tidak melalui hisab. Kata Nabi, ini ya Allah, ini masuk tanpa melalui pemeriksaan. Nah, empat syafaat inilah bentuknya syafaat, Pak, ya. Selama ini kita sering dengar syafaat. Inilah 4 bentuk syafaat ini. Tapi ini khusus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kepada yang lain. Nah, mari kita lihat. Nah, ini lihat ini ya. Nah, ini syafaat di padang mahsyar Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Musa tidak bisa. Ya, terhadap 4 ini. Ya, terutama yang pertama tadi. Ini syafaat uzma. Ya, syafaat uzma ini mempercepat hisab, tidak ada, dan 4 yang lain. Nah, ini bagi yang lain, ini bagi nabi, ini bagi malaikat di sini. Ya. Ini bagi nabi, malaikat, orang beriman. Quran, puasa. Ya, orang yang paling beruntung adalah orang yang bisa mendapatkan syafaat khusus dan syafaat umum. Inilah yang paling hebat, Pak. Ya. Jadi tidak meleset, dia dimanapun lari ke khusus dapat dia syafaat Nabi. Jadi orang yang dapat syafaat Nabi sebenarnya sudah dia dapat semua itu 7. Karena Nabi itu
beliau punya hak 4 plus 3. Plus ini yang ketiga ini. Nah, pertama, ini hebat juga ini istilahnya ini Pak ya, pakai AI ini. Pakai apa ya? Microsoft apa LM itu apa? Ekstraksi. Ya. Tapi saya tidak karena di sini kita bukan kuliah. Ya. Keluar dari neraka. Ya. Nah, jadi keluar dari neraka. Ahli tauhid, orang beriman, kalau kita bicara syafaat Pak, jangan pikir itu orang kafir. Jangan pikir orang munafik, jangan pikir orang musyrik. Tidak ada nih. Ya, tidak ada lagi. Dan jangan sampai kita di situ, Pak. Ya, ini wilayah syafaat, wilayahnya orang beriman, orang bertauhid. Ya, orang yang tidak menyekutukan Allah. Nah, jenis syafaat ini adalah keluarnya ahli tauhid dari neraka. Ya. Bagi yang hanya memiliki walaupun imannya seberat zarrah, seberat atom. Ya. Mengimani rukun iman, mengimani rukun Islam, mengimani Quran, tidak ada yang salah, semua benar. Mengimani Muhammad sebagai Rasul. Ya. Nah, jadi siapa ini yang keluar dari neraka? Berarti kan dia pernah masuk. Ya. Kalau keluar berarti dia kan pernah masuk. Siapa? Orang bertauhid, orang beriman yang pernah melakukan dosa besar di dunia. Kemudian tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Dan tidak mendapatkan syafaat untuk jenis syafaat kedua, batal masuk neraka. Tidak mendapatkan juga ini. Artinya ya masuk. Ya, jadi mohon maaf, mencuri, korupsi sama, berzina, menipu, ya apalagi membunuh tanpa alasan yang benar, ya bunuh diri, gantung diri, ya ini sebab-sebab yang memasukkan orang di neraka, walaupun dia beriman. Ya, ada tetangga saya dulu bunuh diri, sholat dulu, ya, pakai ini Pak, pakai saub, ya, jadi ada fotonya itu dia gantung dirinya dalam keadaan pakai ini Pak, habis sholat duhur, insya Allah dia beriman, ya, kalau Allah mengampuni dosanya bunuh diri, ya, dia tidak masuk neraka. Tapi kalau tidak diampuni, dan inilah dosa besar yang paling bahaya, orang yang bunuh diri, ya, maka dia harus dimasukkan ke neraka. Tapi karena dia dapat syafaat bisa keluar, maksudnya dia dikeluarkan cepat. Keluarnya iya pasti keluar, ya. Hanya kalau kita bicara begini Pak, jangan dibayangkan 1-2 hari, ya. Jangan dibayangkan 1-2 hari. 1 hari 1000 tahun. 1 hari di dunia, 1000 tahun di akhirat. Karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan mereka dari neraka, para malaikat itu mengatakan, "Bagaimana kami mengenali mereka ya Allah?" Nah, mereka sudah hangus semua. Apa kata Allah? Tidak. Ya, bagi ahli tauhid, ya, yang salat, ini khusus yang salat. Ya, yang salat, lihat ada 7 anggota tubuhnya tidak terbakar. Nah, itulah anggota sujud, Pak. Dan anggota sujud ini hanya dimiliki oleh yang ahli salat, orang yang rutin menunaikan salat. Apa itu? Dahi jidak dengan hidung 1. Kemudian kedua telapak tangan 3. Kedua lutut 5. Kedua ujung-ujung jari kaki 7. Ini yang dijadikan tanda simahum, ya. Ta'rifu fi wujuhihim, ya. Inilah tanda-tandanya mereka itu. Cari itu yang 7 anggota tubuhnya tidak dibakar neraka, keluarkan. Maka dikeluarkan lalu kemudian dimasukkan ke namanya sungai kehidupan. Anharul hayah. Dicelup dulu di situ. Kemudian ibarat biji Pak, baru kelihatan tumbuh. Nah, mulai tumbuh jadi kayak biji, itu mulai keluar tunasnya, hidup kembali masuk surga. Nah, itu syafaat pertama.
keluar dari neraka. Yang kedua, dicegah. Diampuni. Banyak sekali mungkin syafaatnya ini. Nabi Muhammad nih, kalau sudah Nabi Muhammad yang memberi syafaat, sudah. Ya. Nah, atau Nabi tidak memberi syafaat, tapi 3 tadi ini ada. Oke, Nabi tidaklah, karena dia tidak kenal kita, Nabi selain Nabi Muhammad. Dia tidak kenal kita. Malaikat boleh jadi. Nah, orang beriman, kalau ada 1 orang keluarganya mati syahid, dia bisa memberikan syafaat 70 orang keluarganya. Ya, makanya jangan dicegah-cegah kalau ada orang yang mau pergi ke Palestina berjihad. Mudah-mudahan kita doakan mati syahid. Ya, yang waspada aja kalau mau ke Irak, mau ke Iran, itu aja waspada karena masih tanda tanya. Ya. Nah. Kemudian termasuk Quran dan puasa nanti akan bicara itu. Puasa nanti akan bicara nanti di hari kemudian. Dan dia bisa menolak masuk neraka. Yang ketiga, ini hebat anunya nih, elevasi. Naik derajatnya. Ya, dari katakanlah derajat di bawah itu diangkat naik. Ya, kalau dia dapat syafaat diangkat naik. Salah satu di antaranya adalah anak ahlul Quran. Anak hafal Quran dan ia hidup dengan Al-Quran. Nah, ini akan ditempatkan di surga yang paling tinggi dan ia diberikan syafaat untuk menarik orang tuanya naik. Nah, karena itu saya sering mengatakan, ya boleh anak-anak kita ini kita kuliahkan, kita sekolahkan di umum, tapi minimal ada 1 orang mewakili keluarga, ada yang khusus Quran, tahassus Quran. Ya, sebab anak yang seperti ini ahlul Quran itu diizinkan memberikan syafaat nanti kepada orang tuanya. Ya, karena salah satu nikmat yang selalu dicari-cari di dunia ini dalam keluarga adalah berkumpulnya kembali keluarga. Ya, bagaimana bisa berkumpul kalau ada di derajat di bawah, ada tingkat di bawah, ada tingkat di atas. Ya, dan mereka sama-sama tinggal. Mari kita masuk, kita percepat Pak ini. 5 saya langkahin saja ini. 5 amalan untuk mendapatkan syafaat khusus dari Nabi. Nah, pertama adalah ini, membumikan kalimat tauhid. Disebut juga dengan kalimatul ikhlas, la ilaha illallah. Nah, selalu mengucapkan, dan kita ini alhamdulillah minimal berapa kali dalam sehari semalam itu kalau la ilaha illallah. 1 subuh, 2 duhur, 2 asar, sudah berapa? 9, 2 maghrib, 11, 2 isya. Ya, jadi 13. Minimal itu. Ya, minimal 13. Kalau bisa kita di luar juga ucapkan. Nah, dan bukan hanya mengucapkan, dia ucapkan itu dari dalam. Dari dalam, memang la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Karena itu saya berlepas diri dari kuburan. Saya tidak mau sembah kuburan. Saya berlepas diri dari pohon-pohon. Saya berlepas diri dari batu-batu. Ya, batu, pohon itu ada manfaatnya. Ya, manfaat ilmiah. Kalau dia dibawa kepada sifat-sifat rububiyah, itu kita syirik. Misalnya, pohon dianggap membuat orang sakit. Kalau jarang pergi dijenguk, jarang pergi disentuh-sentuh itu pohon, kita sakit. Nah, kalau mau sembuh, datangi itu pohon. Itu syirik itu. Tapi kalau berteduh di bawah pohon, boleh. Ambil buahnya boleh. Ya, ada manfaatnya. Itu manfaat duniawi. Ya, kalau kita larikan dia kepada sifat-sifat rububiyah, menyembuhkan, menyelamatkan. Ya, kalau tidak bawa sesajen ke laut, kita nanti kena tsunami. Dapat tsunami, Palu. Bawa sesajen. Ya. Laut itu untuk apa? Cari ikan. Laut itu untuk apa? Nyebrang pulau. Nah, ini. Jadi dia ucapkan dan dia amalkan. Kata Nabi SAW dalam ini,
hadis riwayat Abu Daud, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au min nafsihi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku nanti di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dari hatinya, bersumber dari hatinya, bukan tekanan karena dia ingin menikahi wanita muslimah maka dia masuk Islam, sudah itu kembali lagi ke agamanya. Itu bukan min qalbihi, hanya min lisanihi. Ya, karena itu kalimat yang selalu kita diperintahkan untuk diulangi adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan habis salat subuh, Pak, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, itu dijamin tidak akan diganggu oleh setan. Dan ini ultimate goal. Ya, itu orang yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya dakhalal jannah, dia masuk surga. Ini syafaat pertama dari Nabi. Nah, syafaat Nabi itu tadi ada 4 khusus plus 3. Yang kedua ini mudah, Pak. Yang kedua ini mudah mengucapkan doa ini. Ya, yang tidak hafal nanti silakan slide-nya. Jadi tidak dihafal, dibaca saja. Dibaca habis azan. Doa selesai azan. Ini mudah. Ini mudah tapi kadang-kadang kita lalai. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mengikuti suara azan. Nah, ini sebenarnya tujuannya adalah agar kita siap-siap. Orang tidak siap menyambut suara azan itu biasanya luput dari ini. Dia ikuti suara azan itu. Apa ucapan-ucapannya diikuti, kecuali hayya 'alas shalah halal falah, itu dijawab la haula wala quwata illa billah. Sesudah itu dia baca ini, kata Nabi SAW, halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Halal syafaatku di hari kiamat. Membaca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wa ba'athu maqama mahmudal ladzi wa'ata. Nah, ini mudah tapi ya kadang-kadang kita lalai. Oke, kita yang ketiga ya. Nah, ketiga adalah meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi itu diutus menjadi teladan, contoh di dalam menerapkan Quran. Nah, apanya Nabi yang kita teladani? Akidahnya. Nah, jangan berakidah selain akidah Nabi. Disebut akidah ahlus sunnah wal jamaah. Jangan akidahnya Syiah, jangan akidahnya liberal. Akidahnya liberal itu cenderung selalu menganggap perayaan-perayaan yang lain itu tidak ada masalah. Mau Natal sama-sama, mau hari Waisak. Ya, ini akidah yang menyimpang dari akidah Nabi. Ikuti ibadahnya Nabi. Ini hak prerogatif Nabi, itu ibadah. Ya, ibadah mahdah, ibadah transendental, jangan dibuat-buat. Ya, kalau ada ibadah yang lain, cari dulu dalilnya. Sebab ini hak Nabi, ini hak Nabi. Ya, mengenai masalah dunia silakan kreativitas, silakan inovasi tiada henti, tapi jangan diinovasi ini. Ibadah mahdah, salat jangan ditambah-tambah. Kalau ada doa-doanya pas, kalau bisa ikuti doa-doanya. Tata caranya, ya. Kemudian akhlaknya Nabi, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada tetangga, akhlak kepada anak, akhlak kepada istri, akhlak kepada orang lain. Ya, salah satu contoh akhlaknya Nabi itu paling baik dengan keluarganya. Nah, Nabi 9 orang istrinya tidak ada satupun yang pernah dipukul. Nah, jadi kalau kita suka pukul istri, berhenti memaki. Ya, itu tidak meneladani Nabi. Nabi 9 orang istrinya, tidak ada yang dia pukul. Nah, ini. Oke.
Kemudian yang keempat adalah memperbanyak sujud. Ini ada riwayat menyebutkan Rabi'ah bin Ka'ab ini sahabat yang setia melayani Nabi. Jadi pelayannya Nabi. Ya, sama yang pernah diperankan oleh Anas bin Malik. Beliau inilah yang tinggal di rumahnya Nabi, ambilkan sendalnya Nabi. Sebenarnya Nabi itu tidak butuh juga sih dibantu-bantu, tapi dia menawarkan diri, ya. Saya mau membantu engkau ya Rasulullah. Ya, Nabi tidak tolak. Disiapkan sendalnya, disiapkan pakaiannya, wuduknya, air wuduknya. Nah, ini Nabi mau keluar disiapkan. Nabi ini orang yang pandai berterima kasih. Maka dia panggil ini Rabi'ah bin Ka'ab. Sini Rabi'ah. Kau ini sudah melayani saya luar biasa. Kira-kira begitu Nabi katakan. Sekarang kau minta sama saya apa yang kau mau minta. Ya, kita bayangkan bagaimana kalau kira-kira kita ini Pak, di hadapan Prabowo, dipanggil ke Istana Negara. Kau sekarang minta sama saya. Ya, mau kerja di MBG. Mau naik haji. Ya. Apa permintaannya nih Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu anhu? Dia bilang, "Ya Rasulullah, saya minta kepadamu, saya temani engkau di surga." Wih, Nabi bilang, "Ada yang lain?" Hebat sekali kau punya permintaan ini. Luar biasa kau punya permintaan ini. Saya kira kau minta dinikahkan, dikawinkan. Saya kira kau minta unta, sekian ekor unta. Tidak, minta dia temani Nabi. Maka Nabi katakan begini. Oke. Fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu tolong saya tapi untuk dirimu perbanyak sujud. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, perbanyak sujud apa artinya Pak? Perbanyak sujud, perbanyak sholat. Ya. Masya Allah. Sholat 5 waktu 17. Kemudian sholat rawatib. Rawatib itu ada qabliyah, ada ba'diyah. Semua qabliyah ada. Sebelum iqamat wajib itu ada. Qabliyahnya ada. Ba'diyah ada juga kecuali subuh dan asar. Tidak ada ba'diyah. Nah, ini minimal 12 Pak. Sering saya jelaskan di 12. Yang bisa dapat 12 itu bunyalahu baitun fil jannah. Dibangunkan rumah baginya di surga. 2 sebelum subuh, 4 sebelum duhur, 2 sesudah duhur, 2 habis maghrib, 2 habis isya. Nah, tadi kalau kita bisa gandengkan dengan azan tadi, dapat itu. Ya, kemudian apa lagi? Salat tahajud, salat lail, qiyamul lail seperti di bulan Ramadan. Nah, kemudian apa lagi? Ada salat duha. Ini syuruk itu awal duha. Setiap masuk masjid. Jadi kalau mau sering salat, sering-sering makin masuk di masjid. Karena Nabi SAW mengatakan jangan duduk sebelum salat sunat 2 rakaat, salat tahiyatul masjid. Perbanyak sujud. Ya, karena inilah simbol penghambaan yang sangat nyata. Sebab ini kepala, Pak. Ini kepala ini di sini simbol kehormatan seseorang. Ya, tidak pernah itu kita persembahkan kita punya kepala sama orang. Ya, paling tidak kita kasih begini. Tapi tidak sampai kita sujud. Makanya jangan tiru kalau ada biasa di televisi minta maaf dia sujud. Tidak boleh sujud itu, Pak. Tidak boleh sujud kepada sesama manusia. Ya. Kalau sekiranya dibolehkan sujud manusia dengan manusia, istri disuruh sujud sama suaminya. Tapi tidak boleh. Ya, kita hanya sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, terakhir, bersabar dan kalau memungkinkan dia wafat di Madinah. Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi mengatakan, "Man istata'a minkum ayyamuta bil Madinah, falyamut bil Madinah." Siapa yang bisa meninggal di kotanya Nabi, di kota Nabi dikuburkan, ya, maka hendaklah dia meninggal di Madinah. Ya, sebab sesungguhnya aku akan memberikan syafaat siapa yang meninggal di sana. Nah, ini mungkin syarat yang kelima inilah mungkin tidak semua orang bisa dapat. Kenapa? Ke sana harus butuh biaya. Yang kedua, belum tentu juga ke sana mati di sana. Ya, tapi Masya Allah ada orang-orang yang, ya, saya heran itu Pak, seperti Pak Rudianto Asa Pak.
Itu Masya Allah Bupati Sinjai dulu. Ya, kita apa amalannya beliau ya? Apa amalannya? Pasti ada amalan-amalan khususnya. Ada Dokter Abdul Aziz rahimahullahu taala, Masya Allah. Ya, mungkin ada istrinya di sini mendengar. Bukan lagi di Medina, meninggal di Mekah. Ya, Masya Allah. Ya, Mekah ini kan lebih mulia dibandingkan dengan Medina. Salatnya saja kan 100.000 kali kan? Nah, itu kira-kira begitu kiasnya itu. Ya, kalau di Medina saja keutamaannya begitu, apalagi di Mekah. Masya Allah, meninggal di Mekah. Ya, ya. Dan tidak terlarang di antara kita ini mohon pada Allah, ya Allah, matikan saya salah satu dari 2 kota suci. Boleh. Ya, yang tidak boleh kita mohon pada Allah mati. Ya, karena sakit misalnya, minta saja sama Allah mati, itu tidak sabar. Ya. Nah, tapi kalau memang sudah tidak bisa cara doanya adalah ya Allah, sembuhkan saya kalau kehidupan ini bermanfaat bagiku. Dan kalau kehidupan ini tidak bermanfaat bagiku, saya rela ya Allah engkau memanggil saya. Tidak boleh kita langsung bilang ya Allah matikan saja, saya tidak tahan ini dengan sakitku. Itu ciri-ciri orang yang tidak sabar, tidak boleh. Ya. Inilah Pak, 5 kunci mendapatkan syafaat khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendapatkan 4+3 syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Kalau dari penjelasan ini sudah jelas kita tutup. Tapi kalau masih ada, ya 5 menit. Kalau masih ada, kalau tidak, saya tutup nih karena sudah lewat 3:04 juga. Ada yang masih jelas ya? Cepat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mati Pak, tidak perlu diceritakan, pasti. Ya pasti. Yang dilarang tadi Pak, mohon maaf supaya cepat. Yang dilarang tadi minta mati, berdoa minta mati. Ya, berdoa minta mati. Kalau betul-betul kita mungkin sudah tidak tahan, bahasanya tadi itu yang saya ajarkan, bahasanya begitu. Kalau kehidupan masih bermanfaat bagiku untuk amal soleh, sembuhkan saya Allah, hidupkan saya. Tetapi kalau kehidupan ini, hidup saya ini sudah tidak bermanfaat bagiku, saya bisa berbuat maksiat, matikan ya Allah, matikan saya. Itu. Tidak boleh langsung bilang matikan saja. Ya, saya sudah tidak tahan ini, sakit sekali. Atau mungkin ada kita punya problema, ya, ini hampir mirip dengan gantung diri. Ya, sudah mirip-mirip nyerempet itu ke dengan bunuh diri. Ya, itu Pak. Atau ada yang lain? Cocok nih. Ya. Masih ada Pak? Cukup ya, berarti jelas ya, jelas insyaallah. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.